Rasmus Hojlund comeback saat Manchester United hadapi Everton. Manchester United kemungkinan akan kembali diperkuat oleh Rasmus Hojlund untuk pertandingan kontra Everton di akhir pekan mendatang. Pemain internasional Denmark tersebut telah absen dalam 3 pertandingan terakhir timnya karena masalah otot, dan absennya dia telah terasa di Premier League, di mana The Red Devils kalah 2-1 dari Fulham dan 3-1 dari Manchester City dalam 2 pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi Liga Inggris. Pernyataan Manchester United pada tanggal 23 Februari mengatakan bahwa Rasmus Hojlund akan absen selama 2-3 pekan, dan Erik ten Hag kemudian menambahkan bahwa pemain berusia 21 tahun itu hanya mengalami cedera ringan. Asalkan absennya Hojlund hanya selama 2 pekan, bukan 3 pekan, maka sang penyerang tengah dapat kembali tampil pada pertandingan Premier League hari Sabtu menghadapi Everton di Old Trafford. Namun, jika pemulihan membutuhkan waktu 3 pekan, maka pemain asal Denmark ini bisa kembali pada perempat final Piala FA menghadapi Liverpool pada tanggal 17 Maret. Hojlund berada dalam performa yang sangat baik sebelum mengalami cedera, mencetak 7 gol dan mencatatkan 2 assist dalam 6 penampilan terakhirnya di Premier League. Marcus Rashford telah bermain di lini tengah saat Hojlund absen, dan meskipun ia mencetak gol saat menghadapi Man City di derby Manchester pada hari Minggu, pemain asal Inggris tersebut mengalami kesulitan di area tersebut. Erik ten Hag sedang halu. Erik ten Hag merasa Manchester United tak tertinggal jauh dari Manchester City kendati abis di babat 1-3, juga mengklaim timnya berkembang. Ia pun disebut halu. Skornya bisa saja lebih besar jika tuan rumah sedikit lebih presisi dalam penyelesaian akhir. Seusai pertandingan manajer Man United Erik ten Hag bersikap positif dan menolak anggapan bahwa ada jurang lebar antara kedua tim. Selain itu, Ten Hag juga mengklaim timnya mengalami progres meski masih tercecer di persaingan 4 besar. Man United sendiri patut dikatakan jauh dari meyakinkan, bahkan statistiknya pun mengungkapkan demikian. Saat ini Bruno Fernandes DKK masih punya selisih gol minus setelah 27 pertandingan. Alhasil ex-penyerang Blackburn Rovers dan Chelsea Chris Sutton menyebutnya delusional. Erik ten Hag sedang mengalami delusi. Saya rasa Man United tak kemana-mana di bawahnya. Derby Manchester pertamanya, mereka kalah 6-3 dan saya saat itu memprediksi skor telak dan saya melakukannya lagi kemarin. Man City sangat jauh di depan Man United, tapi kekhawatiran terbesarnya adalah dan saya mengapresiasi para manajer yang menaruh hal-hal positif di berbagai hal saat mendengar Ten Hag bilang, kami berkembang kok, itu adalah performa yang bagus. Kalau saya seorang penggemar Man United, saya sungguh akan mempertanyakan kata-kata sang manajer dan cara timnya bermain. Sejujurnya saya rasa tak seorang pun melihat masa depan Erik ten Hag di United melampaui musim ini. Zidane tak terjangkau. Man United siap ganggu Barcelona untuk pelatih baru. Nasib Erik ten Hag sebagai pelatih Manchester United diperkirakan tidak lagi selamat. Sir Jim Ratcliffe yang baru-baru ini berinvestasi ke Man United tidak lagi menaruh kepercayaan ke pelatih asal Belanda tersebut. Saat ini, INEOS sudah mulai melirik daftar pelatih yang bisa menggantikan Ten Hag. Awalnya, Zinedine Zidane menjadi kandidat utama untuk didatangkan ke Stadion Old Trafford. Prestasi Zinedine Zidane saat menukangi Real Madrid dinilai bisa membantu Man United bangkit. Akan tetapi, pelatih asal Prancis tersebut dikabarkan enggan merapat ke Man United meski saat ini masih menganggur. Kondisi tersebut membuat petinggi The Red Devils mulai melirik pelatih lain. Dilansir bolasport.com dari Mirror, Man United tengah mempertimbangkan pelatih Brighton dan Hove Albion, Roberto De Zerbi. Proses perekrutan Roberto De Zerbi dinilai lebih mudah daripada Zidane. Pelatih asal Italia tersebut juga sempat menunjukkan ketertarikan ke Man United. Namun, Man United harus siap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan De Zerbi. Barcelona juga merasa De Zerbi bisa menjadi pengganti yang tepat untuk Xavi Hernandez. Man United punya kelebihan dibandingkan dengan sang rival dalam situasi ini. Untuk bisa merekrut De Zerbi, klub peminat harus membayar klausul pelepasan ke Brighton dan Hove Albion. De Zerbi dihargai sebesar 12 juta pounds, sekitar 239,7 miliar rupiah,
oleh klubnya saat ini. Barcelona sempat keberatan dengan hal ini karena kondisi finansial klub yang belum sembuh total. Lewat bantuan INEOS, Man United memiliki suntikan dana untuk bersaing dengan Barcelona. Manchester United tutup pintu untuk kepulangan Jadon Sancho. Disuruh cari klub yang mau menampungnya permanen. Sancho bisa menjadi pemain luntang-lantung di akhir musim seiring MU dan Dortmund tak menginginkannya. Manchester United dan Borussia Dortmund akan mencoba memikirkan masa Jadon Sancho untuk musim depan. Kedua klub dilaporkan dalam waktu dekat akan melakukan sejumlah pembahasan perihal kelanjutan karir pemain muda Inggris satu itu. Sang winger sudah tak lagi diinginkan Man United, terutama bila manajer Erik ten Hag masih bekerja untuk The Red Devils musim depan. Beberapa figur senior di Old Trafford juga lebih condong untuk melepas Sancho secara permanen alias menutup pintu kembalinya dia ketika kontrak peminjaman dia bersama Dortmund berakhir. Selain ten Hag, para pemain Man United juga diketahui tidak suka dengan attitude Sancho. Dortmund sendiri sama sekali tak tertarik mengontrak Sancho untuk jangka panjang. Namun, mereka diklaim lebih tertarik dengan wacana peminjaman satu musim lagi dengan opsi pembelian. Pihak Man United akan sangat terbuka dengan opsi kesepakatan seperti di atas. Yang jelas, mereka sudah tak lagi melihat Sancho punya masa depan di Theatre of Dreams.